Selamat datang kembali Bapak dan Ibu di channel ini. Saya yakin, hampir semua dari kita menganggap kulkas adalah penyelamat. Sisa makanan, masuk kulkas. Stok belanja, kulkas adalah rumahnya. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa di balik dinginnya suhu kulkas, ada bahaya tersembunyi yang bisa meracuni keluarga Anda? Hari ini kita akan bongkar 6 makanan khas Indonesia yang sering kita masukkan kulkas, padahal justru bisa menjadi sarang bakteri mematikan. Ini bukan tentang basi, tapi tentang racun yang tidak terlihat, tidak berbau, dan tidak berasa. Siap-siap terkejut, karena kebiasaan ini mungkin sudah sering Anda lakukan. Sebelum kita menyelam ke daftar makanan, mari kita pahami dulu bagaimana musuh tak terlihat, yaitu bakteri, bekerja. Kulkas memang mendinginkan, tapi fungsinya hanya memperlambat pertumbuhan bakteri, bukan membunuh. Beberapa bakteri bahkan bisa beradaptasi di suhu dingin atau membentuk spora yang lebih kuat. Kita akan bahas konsep danger zone, zona bahaya, suhu, di mana bakteri seperti Salmonella, E. coli, atau Staphylococcus aureus berkembang biak paling cepat. Jurnal Food Microbiology 2023 menyoroti bagaimana kontaminasi silang dalam kulkas juga menjadi sumber utama keracunan makanan yang sering diabaikan. Siapa di sini yang suka menyimpan nasi sisa di kulkas, lalu menghangatkannya lagi besok atau lusa? Hati-hati, nasi yang sudah matang dan dibiarkan di suhu ruang lebih dari 2 jam sebelum didinginkan, bisa menjadi inkubator bagi bakteri Bacillus ceres. Bakteri ini menghasilkan 2 jenis racun, satu menyebabkan muntah, satu menyebabkan diare. Tragisnya, racun-racun ini tahan panas. Jadi, walaupun nasi sudah dihangatkan ulang hingga mendidih, racunnya tetap ada dan aktif. Kita akan bahas secara detail bagaimana spora Bacillus ceres bisa bertahan dari proses memasak dan cara pencegahan yang paling efektif. Ikan laut seperti tuna, cakalang, atau tenggiri adalah sumber protein dan omega-3 yang luar biasa. Namun, jika penanganannya salah, terutama setelah ditangkap hingga sampai ke dapur Anda, ia bisa memproduksi racun histamin. Keracunan histamin atau scombroid poisoning bukanlah alergi, melainkan reaksi tubuh terhadap racun ini. Gejalanya bisa berupa pusing, wajah memerah, ruam, mual, muntah, hingga detak jantung cepat. Racun ini juga tahan panas. Mengapa kulkas tidak selalu jadi solusi? Karena ikan besar butuh waktu lama untuk dingin menyeluruh. Jurnal Food Control 2022 mencatat banyak kasus ini terkait dengan penanganan suhu yang tidak tepat segera setelah penangkapan. Pernah membuat minyak bawang putih rumahan atau bumbu rendaman daging yang dicampur minyak dan disimpan di kulkas. Ini adalah salah satu resep paling berbahaya untuk menciptakan lingkungan ideal bagi bakteri Clostridium botulinum. Bakteri ini sangat unik. Ia tumbuh subur di lingkungan tanpa oksigen, anaerobik, dan menghasilkan racun botulinum yang neurotoksik, paling mematikan di dunia. Minyak justru menciptakan perisai yang melindungi bakteri dari udara. Gejalanya bisa berupa kelumpuhan otot, pandangan kabur, kesulitan menelan, hingga gagal napas. Kulkas tidak akan menghentikan pertumbuhan C. botulinum jika kondisinya sudah ideal untuknya. Bapak, Ibu, pernahkah melihat kentang yang kulitnya mulai kehijauan atau sudah bertunas? Itu tanda kentang mulai memproduksi solanin, sebuah racun alami yang bisa menyebabkan sakit perut, muntah, diare, bahkan pusing. Kulkas tidak menghilangkan solanin, bahkan suhu terlalu dingin justru bisa mengubah pati kentang menjadi gula lebih cepat dan mengubah teksturnya. Begitu pula singkong pahit yang mengandung sianida alami, kulkas tidak menghilangkannya. Untuk ikan asin dan hasil fermentasi rumahan, meski garamnya tinggi, jika terkontaminasi silang atau disimpan di kulkas yang terlalu lembab, jamur dan bakteri lain yang tidak toleran garam bisa tumbuh, menghasilkan mikotoksin atau racun lain. Tempe dan oncom, 2 makanan fermentasi kebanggaan kita. Mereka sehat, tapi juga rentan. Jika disimpan terlalu lama di kulkas, atau terpapar kontaminasi silang dari bahan mentah seperti daging atau sayuran kotor, jamur dan bakteri lain bisa mengambil alih. Kulkas yang suhunya tidak stabil atau terlalu penuh bisa menjadi titik rawan. Jamur-jamur yang tidak terlihat mata telanjang bisa menghasilkan toksin. Kita akan belajar cara menata kulkas yang benar, pentingnya food wrapping, dan bagaimana mengenali tempe, oncom yang sudah tidak layak konsumsi meskipun masih berada di kulkas. Bapak dan Ibu, semoga setelah video ini, Anda tidak lagi memandang kulkas sebagai kotak ajaib,
yang membuat semua makanan abadi. Kulkas adalah alat dan butuh bantuan Anda untuk bekerja secara maksimal. Ingatlah protokol kulkas aman ini. 1. Suhu ideal, jaga suhu kulkas di bawah 4 derajat Celcius, freezer di bawah -18 derajat C. 2. Penyimpanan tepat, daging mentah selalu di rak paling bawah, makanan matang di atas. 3. Waktu simpan, pahami batas waktu simpan setiap jenis makanan. 4. Kebersihan, bersihkan kulkas secara rutin. 5. Periksa tanda bahaya, jangan ragu membuang makanan jika ada perubahan warna, bau, atau tekstur. Kesehatan keluarga Anda ada di tangan Anda. Mulailah ubah kebiasaan kecil di dapur. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat.